Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Ketemu lagi dengan Kak Sofia di sini dan hari ini kita mau mendengarkan firman, tapi sebelumnya kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Oke, adik-adik, sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Adik-adik, lipat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, kita mulai adik-adik. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini Bapak. Kami mau memuliakan nama Engkau Bapak. Kami berdoa Bapak biar ketika kami memuliakan Engkau Bapak, ada hadirat-Mu Bapak turun Bapak di tempat di mana kami memuji Engkau Bapak. Kami percaya kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau berkenan Bapak untuk yang kami berikan Bapak kepada Engkau. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Amin. Oke adik-adik yang masih duduk, ayo berdiri. Ayo kita memuliakan nama Tuhan. Kita mau loncat, kita mau tepuk tangan, kita mau goyang ke kanan atau ke kiri. Oke adik-adik? Oke.
cintanya Tuhan itu dalam banget buat kita. Amin. Yes. Nah sekarang kita mau nyanyi lagu selanjutnya. Oke adik-adik siap? Siap. Masih semangat? Pasti dong pastinya. Oke? Yes. Ayo kita nyanyi. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku 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 dalam sekali. Yes. Amin, amin. Mari kita berdoa adik-adik. Bapak terima kasih Bapak, benar Bapak bahwa cintamu dalam Bapak. Bapak, setelah ini kami mau menyembah Engkau Bapak. Kami menyiapkan hati kami Bapak untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau Bapak. Kami percaya Bapak melalui lagu yang kami nyanyikan Bapak. Kami percaya Bapak ada kelepasan Bapak. Kami percaya Bapak bahwa waktu kami menyanyikan lagu ini Bapak, kami percaya kami lebih mengerti lagi Bapak kasih-Mu Bapak yang Kau berikan Bapak dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mari berbahasa roh adik-adik.
Aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku, sebab kau Bapa yang kekal. Kau beri
mencintai Engkau Bapa, karena kami tahu Bapa Engkau pertama-tama mencintai kami Bapa. Kami tahu Bapa bahwa cintamu Bapa penuh Bapa, cintamu cukup Bapa bagi kami Bapa, sehingga kami tidak perlu melakukan apa-apa lagi Bapa, tapi kami sudah layak Bapa menjadi anak-Mu Bapa. Ketika kami datang kepada Engkau Bapa, kami berkenan di hadapan Engkau. Saat ini Bapa, ketika kami mendengarkan firman-Mu Bapa, biar kami Bapa bisa lebih dalam lagi mengenal Engkau Bapa, karena Engkau sudah terlebih dahulu mengenal kami. Berikan Roh Kudus-Mu Bapa untuk memberikan kami pewahyuan yang baru, pengertian yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak yang percaya berkata, amin. Hai adik-adik Apple, bertemu kembali nih bersama Kak Kerin di minggu ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, Kak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama, disertakan domisili adik-adik berada. Yang kedua, Kakak ada berita yang sangat menarik nih adik-adik. Yaitu pada minggu ini ada teman kita loh adik-adik yang ulang tahun. Yaitu ada Bella pada tanggal 11 Februari dan ada Yohana pada tanggal 12 Februari. Adik-adik jangan lupa ya untuk ucapkan selamat ulang tahun. Yang ketiga, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan dulu nih adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan yang terpenting adalah hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Selamat sore adik-adik. Ketemu lagi sama Tante Shirley. Sore ini, Tante Shirley akan cerita sama adik-adik semua dengan tema berjudul Kasihnya Tuhan, God's Love. Oke, Shirley mau cerita ya. Kisah Para Rasul 10 ada cerita ya mengenai seorang, ini bukan orang Israel ya. Ini adalah orang Itali, orang Roma ya. Waktu itu di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius. Dia seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Cornelius ini adalah orang yang saleh. Ya, beserta seisi rumahnya takut akan Allah. Ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Walau Cornelius ini orang baik, tetapi beliau belum percaya kepada Yesus loh. Karena itu, Tuhan membuka pintu anugerah untuk Cornelius supaya Cornelius dan keluarganya bisa menerima Yesus dan diselamatkan. Nah, gimana caranya ya? Tuhan kita tuh ajaib adik-adik ya. Jadi, waktu itu malaikat Tuhan datang pada Cornelius dan memberitahu sama Cornelius supaya kirim orang untuk menjemput Simon Petrus. Waktu itu Simon Petrus lagi di Yope. Nah, sementara itu di Yope ya, waktu itu Simon Petrus sedang berdoa. Terus Tuhan memberikan tanda-tanda loh kepada Simon Petrus sehingga Simon Petrus mengerti ya bahwa Tuhan mau dia pergi dan memberitakan kabar gembira mengenai Yesus kepada Cornelius. Nah, jadi kemudian Simon Petrus bertemulah dengan Cornelius di rumah Cornelius. Waktu itu Cornelius sudah memanggil sanak saudaranya, sahabat-sahabatnya, rame-rame gitu, kumpul di rumah dia, siap untuk mendengar firman Tuhan. Nah, karena itu Simon Petrus kemudian bicara mengenai Yesus kepada mereka. Simon Petrus bicara mengenai bagaimana Yesus yang dari Nazaret, bagaimana Tuhan mengurapi Yesus dengan tanda-tanda dan mujizat, bagaimana Yesus berjalan menyembuhkan orang sakit dari satu tempat ke tempat lain, dia begitu diurapi ya, dan kemudian membebaskan orang-orang yang dikuasai iblis, bagaimana Tuhan Yesus menghidupkan orang mati. Simon Petrus bicara mengenai apa yang Tuhan Yesus lakukan selama dia hidup, sampai kemudian Tuhan Yesus itu harus ditangkap, disalibkan, dan mati di kayu salib untuk menebus semua dosa kita. Dan kemudian mereka menyaksikan sendiri bahwa Tuhan Yesus itu naik ke surga. Sedang Tuhan Petrus bicara mengenai Yesus, orang-orang
di rumah Cornelius itu semuanya yang tadi mendengarkan firman Tuhan itu, mereka percaya loh dengan pemberitaan Petrus tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Kemudian Alkitab mencatat, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan kemudian, wow, ini amazing adik-adik. Orang-orang ini berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Wow. Ya, dan karena mereka udah percaya Yesus, mereka udah berbahasa roh, kemudian hari itu juga Petrus membaptis mereka semuanya. Jadi mereka semua hari itu percaya Yesus dan diselamatkan. Wow. Nah, mengapa Tuhan harus mengirim Petrus bertemu dengan Cornelius ya? Bukankah Cornelius itu sudah orang baik? Jadi, karena Alkitab bilang, kita tidak bisa diselamatkan karena kita orang baik. Kita tidak bisa diselamatkan karena kita berbuat baik setiap hari. Di Efesus 2 ayat 8-9 dikatakan, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi adik-adik kita lihat firman ini sama-sama ya. Jadi, kalau kita diselamatkan, itu adalah pemberian Allah. Kayak gini, ya, Tante Shirley punya handphone, ya. Kalau Tante Shirley mau kasih sama satu orang, hey, teman, aku mau kasih kamu handphone. Bukan karena kamu baik, bukan karena kamu tolong aku, tapi karena aku mau kasih aja. Karena aku mengasihi kamu. Dan kemudian Tante Shirley kasih handphone ini sama orang ini. Ini namanya hadiah. Cuma-cuma, gratis. Ya, ini namanya dia dikasih anugerah. Dia nggak lakuin apa-apa, tapi Tante Shirley kasih dia handphone. Sama adik-adik dengan Tuhan. Ya, jadi Tuhan memanggil kita untuk diselamatkan. Tadi Alkitab bilang ya, bukan karena hasil usahamu, bukan karena kamu orang baik. Ya, bukan karena hasil pekerjaanmu, ya. Jadi bukan karena kamu berdoa, bukan karena kamu baca Alkitab, bukan kayak Cornelius dia saleh, terus dia memberi banyak sedekah, bukan. Tetapi Alkitab bilang karena kasih karunia, karena Tuhan mau kasih, bukan karena kita lakukan. Wow, ya. Terus bagaimana dong kalau orang yang berbuat baik kayak Cornelius gitu? Yang selama ini orangnya berbuat baik. Alkitab mencatat adik-adik ya. Perbuatan baik kita tuh nggak dihitung. Di Yesaya 64 ayat 6 dikatakan bahwa segala kesalehan kita itu seperti kain kotor. Artinya itu kain yang sudah nggak bisa dipakai lagi, dipakai lap pun nggak bisa, harus dibuang. Artinya apa? Perbuatan baik apapun yang kita lakukan ya selama ini untuk kita mencapai Tuhan yang dilakukan Cornelius itu semuanya sia-sia. Itu buat Tuhan gak ada artinya. Makanya dibilang perbuatan baikmu seperti kain kotor yang tinggal dibuang doang, gak ada artinya. Kenapa? Karena bukan dengan perbuatan baik itu kita diselamatkan, tetapi tadi Alkitab bilang kita diselamatkan oleh iman hanya karena kita percaya Yesus. Karena Yesus sudah bayar semuanya buat kita di kayu salib. Kenapa gitu sih? Coba adik-adik ya, coba pikir ya, kita pikir sebentar. Saya tanya sekarang deh. Kita mau nanya, saya mau nanya. Menurut adik-adik ya, apakah orang baik itu pernah bikin dosa nggak? Pernah bohong nggak? Pernah menyakitin orang nggak? Pernah nyolot nggak sama papa mama? Pernah nggak taat sama Tuhan nggak? Pernah ya? Oke, tadi ada jawab pernah. Oke. Kita mencatat adik-adik. Bahkan kalau kita marah dalam hati aja, itu udah dosa loh. Bukan marah di keluarga, gitu ya. Enggak. Kita bilang marah dalam hati aja di Matius 5. Waktu kamu marah dalam hati aja, kamu udah berdosa.
Jadi sekarang, coba Tante Shelly mau tanya. Menurut adik-adik, kalau begitu, ada nggak ya kira-kira manusia yang tidak berdosa? Ayo, silakan jawab. Bagaimana menurut adik-adik? Gak ada, bener ya? Gak ada. Dosa dalam hati aja udah dosa, bohong dikit aja udah dosa, nyolot dikit aja udah dosa, nggak taat sama Tuhan aja udah dosa, malas baca firman aja udah dosa. Walah, walah, walah. Dan kemudian adik-adik, Alkitab juga mencatat di Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Maut itu artinya apa? Neraka. Jadi, setiap kita, walaupun kita berbuat baik sekalipun, ya, berbuat baik, tolong mama, tapi nanti kita dosa lagi nyolot, maut. Nanti berbuat lagi dosa, dosa lagi salah. Nanti berdoa, berbuat baik, tapi kemudian kita bohong satu, dosa lagi, upahnya maut adik-adik. Dengan kata lain ya, kita itu sebenarnya ujung-ujungnya harusnya maut. Kita semua ini ujung-ujungnya harusnya masuk ke neraka. Kenapa? Karena Alkitab juga mencatat di Ibrani 12 ayat 14 nanti saya dibacain. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Padahal tadi adik-adik coba lihat ya. Kita tadi tolong mama. Habis tolong mama, tapi kemudian habis itu kita godain dede. Ya, dosa, maut. Oke ya. Terus habis itu kita berdoa. Habis doa, bohong sama papa, maut lagi. Kita mencatat tadi apa? Jadi kita punya dosa dong ya, ya kan? Tanpa kekudusan, tidak seorang pun bisa melihat Allah. Berarti kita punya dosa kan? Dosa nyolot lah, dosa gangguin dedek lah, dosa bohong lah, dosa kata sama Tuhan lah. Padahal, teman tadi bilang, tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Berarti orang berdosa bisa melihat Tuhan nggak? Coba ada dijawab. Orang berdosa berarti bisa melihat Tuhan nggak? Gak bisa. Karena itu, ayat tadi firman Tuhan bilang, hanya oleh karena kasih karunia dengan iman. Kita diselamatkan waktu kita percaya kepada Yesus yang menanggung semua dosa kita. Yang membayar. Jadi bukan gratis, tapi Yesus sudah bayar dan Yesus berikan kepada kita gratis. Jadi ya, nah karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita harus dilahirkan kembali. Ya, di Yohanes 3, adik-adik, Yohanes 3, ya, Tante Shelly mau cerita lagi. Yohanes 3, ayat 1, di situ ada seorang Farisi. Orang Farisi ini dia adalah guru agama, pemimpin loh. Pemimpin agama, ya, ibaratnya sekarang yang kayak pastor lah, yang kayak pendeta lah, yang kayak gitu-gitu tuh, yang memimpin agama, yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini datang waktu malam sama Yesus, dan Nikodemus bilang, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, sekarang Tante Shelly mau tanya nih sama adik-adik. Menurut adik-adik, Nikodemus bilang seperti ini ya. Dia datang waktu malam, terus dia bilang kan, engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan mujizat seperti yang engkau adakan itu loh Yesus. Berarti Tante Shelly mau tanya sama adik. Menurut adik-adik, Nikodemus ini percaya nggak sama Tuhan Yesus? Percaya. Sebenarnya percaya dalam hatinya ya. Tapi adik-adik, Yesus bilang sama Nikodemus. Yesus bilang, kalau kamu nggak dilahirkan kembali, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Aduh, lihat aja nggak bisa. Apalagi masuk. Oh. Kemudian Nikodemus bilang, kan saya udah tua nih Tuhan. Masa saya mau masuk lagi sih ke perut mama saya? Tapi ayat 5 Yesus bilang sekali lagi, sesungguhnya jika seseorang tidak lahir dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Wah, tadi dibilang gak bisa lihat, sekarang gak bisa masuk. Walah. Dan Yesus bilang lagi ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging.
dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kamu jangan heran loh Nikodemus. Aku kasih tahu sama kamu sekali lagi ya. Kamu harus dilahirkan kembali. Coba ini ya, kita lihat sama-sama. Ayat 3, ayat 5, ayat 7. Ayat 3, ayat 5, ayat 7. Lihat sini adik-adik ya. Yesus ketemu Nikodemus ini ya. Walaupun tadi Nikodemus dalam hati dia udah percaya Yesus nih ya. Tapi Yesus ngomong 3 kali sama Nikodemus bahwa Nikodemus harus dilahirkan kembali. Kalau enggak, Nikodemus nggak bisa. Bahkan lihat aja nggak bisa tuh. Lihat kerajaan Allah aja nggak bisa, apalagi masuk. Walah. Nah, adik-adik kenapa sih? Lihat ya, ayat 3, ayat 5, ayat 7. Kelihatan ya di sini ya. Kenapa sih Yesus harus ngomong sampai 3 kali? Kamu harus dilahirkan kembali. Kenapa? Karena berarti itu sangat-sangat amat sangat penting sekali. Karena itu Yesus harus ngomong 3 kali sama Nikodemus. Adik-adik, itu sangat penting nggak? Sangat penting. Ya, sama seperti halnya Tuhan kirim Petrus kepada Kornelius. Walaupun Kornelius itu orang baik, tetapi dia tidak akan bisa diselamatkan hanya karena dia berbuat baik. Tadi kita udah lihat sama-sama, bukan karena kamu perbuatan baikmu, bukan karena hasil usahamu, tetapi karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu adalah waktu kita boleh terima Yesus ya. Roma 10:9 mengatakan waktu kamu percaya dengan hati dan kamu mengaku dengan mulut, maka kamu diselamatkan. Dan kemudian adik-adik, waktu itulah kita dilahirkan kembali. Itu yang terjadi sama Nikodemus tadi. Dan sehingga kemudian dia bisa diselamatkan dan nanti dia bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu yang terjadi tadi sama Kornelius dan keluarganya. Waktu Petrus bicara mengenai Yesus sama mereka dilahirkan kembali dan Alkitab bilang mereka penuh dengan Roh Kudus, adik-adik. Wow, ya. Jadi apa kaitannya sih sama kasih Tuhan? Adik-adik, inilah yang dinamakan kasih Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, inilah kasih Tuhan buat Tuhan mengasihi kita. Dan di 1 Yohanes 4 ayat 10 nih ya, Firman Tuhan mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Tuhan itu yang sudah lebih dahulu mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian atas dosa-dosa kita. Jadi, bukan kita yang dulu berbuat baik sama Tuhan, bukan kita yang melakukan perbuatan baik, bukan kita yang lebih dulu mengasihi Tuhan, tetapi karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga akhirnya ayat firman Tuhan di Roma 5:8 Tuhan mengatakan juga, Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita, Kristus telah mati untuk kita waktu kita masih berdosa. Masih parah. Wow, kalau untuk orang baik, mungkin ada aja sih orang yang mau mati. Coba bayangin. Ada nggak sih orang yang mau mati buat orang berdosa? No, nggak ada yang mau. Benar, itulah kasih Tuhan adik-adik. Ya, kita semua adik-adik di sini, kalau adik-adik sudah percaya Yesus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dilahirkan kembali, itulah yang namanya kasih Tuhan. Ya, sebagaimana Tuhan mengasihi Nikodemus, Tuhan mengasihi Kornelius, ya. Demikian juga Tuhan sudah memberikan anugerahnya buat kita. Dan adik-adik, seperti Petrus. Petrus juga sudah menerima kasih Tuhan. Dan Petrus, dia memberitakan kabar baik itu kepada Kornelius dan kepada banyak orang. Kenapa? Karena itulah hatinya Tuhan itu. Tuhan begitu rindu bahwa orang-orang diselamatkan. Karena dia tahu ya, upah dosa adalah maut. Begitu banyak orang yang sedang berjalan menuju neraka. Dan Tuhan sebenarnya rindu orang-orang itu diselamatkan. Adik-adik, buat kita sore ini. Kalau adik-adik mengerti, inilah God's love.
bahwa Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita dan mati buat kita orang berdosa ini. Maukah adik-adik semua, seperti Petrus, kita memberitakan kasih Tuhan ini kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Karena Tuhan rindu mereka diselamatkan. Dan Tuhan bilang, kita bisa mengasihi mereka karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Kita mau berdoa buat saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang belum diselamatkan, supaya mereka hatinya terbuka untuk Tuhan. Kita seperti Petrus, kita mau menceritakan tentang Tuhan kepada mereka, supaya mereka percaya, mereka dilahirkan kembali, dan mereka bisa diselamatkan. Adik-adik, kita sudah menerima kasih Tuhan, dan sekarang kita mau memberikan kasih Tuhan itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Ya, itu firman Tuhan yang Tante Shirley mau bagikan sore ini. Kalau ada di antara adik-adik sore ini yang adik-adik belum tahu, saya diselamatkan gak ya? Saya ini yakin gak ya, saya kalau mati masuk surga? Adik-adik, kalau ada adik-adik yang seperti itu, mau gak adik-adik letakkan tanganmu di dada, dan Tante Shirley akan berdoa, dan adik-adik ikutin doanya dari rumah. Supaya adik-adik sore ini, adik-adik yang gak yakin, kalian bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kalian dilahirkan kembali, dan Tuhan menghapuskan semua dosa-dosamu, dan kalian diselamatkan. Ya, coba adik-adik yang merasa Tuhan saya gak yakin, mari letakkan tangan di dada, Tante Shirley akan berdoa dan ikutin doa Tante Shirley. Ya, karena firman Tuhan bilang waktu kamu percaya dengan hati dan mengaku dengan mulut, ya, lakukan dengan iman, maka kamu diselamatkan. Oke, letakkan tangan di dada. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sore ini aku datang kepada Engkau. Aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan. Tuhan, sore ini aku membuka hatiku, aku mengundang Engkau masuk ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat buat hidupku. Terima kasih Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sekarang ada di hatiku. Aku percaya dengan hati, dan aku mengaku dengan mulut, maka aku diselamatkan. Aku sudah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan untuk keselamatan yang Kau beri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku terima keselamatan ini. Amin. Ya adik-adik, ya, adik-adik yang baru saja meletakkan tangan di dada dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tante Shirley kasih tahu, kamu sudah diselamatkan. Kamu sudah dilahirkan kembali. Oke, dan sekarang mari kita berdoa adik-adik. Tante Shirley selesai membicarakan firman Tuhan, Tante Shirley mau berdoa bersama adik-adik. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu sore ini. Kami mengerti bahwa inilah kasih-Mu Tuhan. Bahwa Tuhan mati buat kami sewaktu kami masih berdosa. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami, sehingga kami semua boleh diselamatkan. Bapa, kami berdoa, biar kuasa keselamatan itu bekerja di dalam diri setiap anak-anak-Mu. Dan mereka Tuhan mengasihi Engkau karena Engkau sudah lebih dulu mengasihi mereka semua anak-anak-Mu ini ya Bapa. Dan mereka bisa mengasihi sesama, mereka bisa mengasihi teman-teman saudara mereka. Mereka bisa hormat dan tunduk kepada orang tua mereka. Mereka bisa memberitakan kesaksian-Mu kepada orang-orang yang belum mengenal mereka. Karena kasih Allah sekarang ada di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu memberkati semua anak-anak yang mendengarkan firman Tuhan sore ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak-anak yang percaya katakan amin. Oke, selamat sore adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.
Disciples, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini. Kakak percaya tadi waktu adik-adik mendengarkan firman yang disampaikan sama Miss Shirley, adik-adik banyak belajar hal baru. Oke, kalau begitu jangan disimpan dulu catatan adik-adik, karena kita mau masuk ke pertanyaan di activity minggu ini. Adik-adik siap? Kakak mau kalian respon di kolom live chat. Wow, 1000 orang menjawab siap, amin. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama. Mengapa Cornelius harus lahir baru walaupun dia adalah orang yang baik? Mengapa Cornelius harus lahir baru walaupun dia adalah orang yang baik? Pertanyaan yang kedua. Apa yang Tuhan katakan mengenai perbuatan baik manusia? Apa yang Tuhan katakan mengenai perbuatan baik manusia? Yang terakhir, yang ketiga. Berdasarkan cerita Cornelius tadi, apa yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap seluruh manusia? Apa yang menjadi kerinduan Tuhan terhadap seluruh manusia? Oke adik-adik, itu saja pertanyaan di activity minggu ini. Jangan lupa untuk mengirimkan foto dari jawaban adik-adik ke nomor WhatsApp dari Cekerin. Oke adik-adik, see you next week and God bless you, bye! Udah di-pause nggak sih? You're Maya. Hai adik-adik Little Disciples, berjumpa lagi dengan kakak. Nah adik-adik semuanya, apakah adik-adik sudah siap untuk ayat hafalan di minggu ini? Coba kakak mau lihat siapa saja yang sudah siap untuk ayat hafalan di minggu ini. Yuk segera komen di kolom komentar, saya sudah siap kak. Wah, ternyata banyak sekali ya yang sudah siap. Langsung saja yuk kita mulai adik-adik semuanya. Ayat hafalan kita di minggu ini adalah Matius 3 ayat 17. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah adik-adik semuanya, jika sudah adik-adik hafalkan, jangan lupa langsung kirimkan ke Kak Kerin. Kakak sangat menunggu loh video adik-adik semuanya. Nah adik-adik sampai ketemu di ayat hafalan minggu depan. Bye-bye. Bertemu kembali nih bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakui online service minggu ini, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak ingin mengingatkan kembali nih adik-adik. Adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Nah, kita langsung aja ya adik-adik ke pengumumannya. Yang pertama, pada hari Rabu kita akan ada doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Kedua, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dan kakak juga merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Nah adik-adik, untuk aktiviti yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk mengumpulkan ke nomor Kak Kerin. Nah, sekian nih adik-adik pengumuman dari Kak Kerin. Sampai jumpa di minggu depan ya adik-adik.
God bless you and happy Sunday. Bye-bye.